Shalom! Halo adik-adik semua, gimana kabarnya nih? Wah, adik-adik semua, pasti minggu-minggu sebelumnya nih ada yang bantuin orang tua, ada yang belajar online juga, dan yang pastinya tetap baca firman dan berdoa juga ya. Tuh. Oh, Kak Agnes dan Kak Hana, adik-adik semuanya kelihatan udah siap untuk memuji Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri yuk. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you'll show me how to do right. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you'll show me how to do right. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I was made to give you praise. Make me more like you. I was made to give you praise. Make me more like you in all I do. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I wanna be more like you. Friends, let's pray. Thank you, Lord, for today. Now we want to hear God's word. Please bless Cici Agnes, who will tell us the Bible story. In Jesus' name we pray, amen. Shalom adik-adik semua, udah siap nih untuk dengerin firman Tuhan minggu ini? Nah, kita mau sama-sama yuk belajar pesan Tuhan untuk kita minggu ini, yaitu pahami strategi Tuhan. Apa kita ulangi sama-sama? Pahami strategi Tuhan. Nah, adik-adik udah pada ada yang tahu nggak sih strategi itu apa? Nah, adik-adik di dalam kehidupan kita, Tuhan itu punya tujuannya untuk hidup kita. Strategi itu adalah perencanaan nih yang udah Tuhan Yesus siapkan untuk kita supaya kita bisa mencapai tujuannya Tuhan Yesus. Nah, kita mau sama-sama belajar dari suatu kisah, yaitu kisah tembok Yeriko. Nah, adik-adik ada yang udah pernah dengar belum kisah tentang tembok Yeriko ini? Nah, kita mau sama-sama belajar bahwa strategi Tuhan itu penting untuk hidup kita. Nah, jadi adik-adik, waktu itu tujuan Tuhan untuk bangsa Israel adalah untuk bangsa Israel menempati tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, tanah yang limpah susu dan madunya. Nah, untuk bisa sampai ke sana, bangsa Israel ini harus mengalahkan suatu kota yang namanya kota Yeriko. Kita mau sama-sama yuk baca di Yosua 6 ayat 2 sampai 5. Akan Kak Agnes bacain ya. Yosua 6 ayat 2 sampai 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja, demikian harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali para imam meniup sangkakala.
Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak-sorak dengan nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa-bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Nah, adik-adik, yang baru kita baca itu adalah strategi Tuhan untuk bangsa Israel. Jadi, Yosua setelah mendengar ini, Yosua itu menyampaikannya pada bangsa Israel. Lalu, keesokan harinya setelah mendengar strategi Tuhan, bangsa Israel pun segera menjalankan strategi Tuhan. Bangsa Israel pergi ke tembok Yeriko untuk mengelilinginya. Dan di hari pertama, mereka mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 1 kali. Ya, lalu kembali ke kemahnya dan diulangi sampai hari kedua, ketiga, sampai hari ke-6. Dan di hari yang ke-7, bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 7 kali. Yuk kita mau sama-sama hitung yuk 7 kali yuk. 1. Nah, lalu bangsa Israel mengelilingi lagi untuk yang kedua. 3. 4. 5. 6. Dan yang ke-7. Nah, segera mereka mengelilingi 7 kali adik-adik, dan terdengar bunyi sangkakala yang panjang. Bangsa Israel pun bersorak sehingga tembok Yeriko yang tinggi itu pun bisa runtuh adik-adik. Wah, hebat sekali ya Tuhan kita. Dengan menjalankan strategi yang sudah Tuhan siapkan, bangsa Israel bisa berhasil merumbuhkan tembok Yeriko dan akhirnya menang, mengalami kemenangan. Nah, jadi dari yang kita pelajari hari ini, pentingnya memahami strategi Tuhan itu yang pertama adalah supaya kita bukan saja sampai ke tujuannya Tuhan, tapi juga bisa memeliharanya. Nah, jadi adik-adik pernah nggak sih adik-adik ini diajari oleh seorang guru ketika mau menghadapi ujian? Nah, Kak Agnes pernah nih, waktu itu Kak Agnes mau menghadapi ujian matematika. Ada seorang guru, nah beliau itu mengajarkan Kak Agnes strategi-strategi untuk bisa menghadapi ujian matematika dengan baik. Jadi waktu itu Kak Agnes diajar setiap harinya selama 1 jam, lalu udah gitu guru ini memberikan cara untuk strategi untuk mengerjakan soalnya dengan baik. Nah, jadi Kak Agnes bisa mengerjakan ujian itu dengan baik, dan bukan itu aja. Bertahun-tahun kemudian ketika Kak Agnes menemukan soal yang sama, Kak Agnes bisa mengerjakannya. Nah, jadi tujuan Tuhan itu dalam hidup kita, ketika kita udah mencapainya, bukan aja sampai ke tujuannya, tapi juga Tuhan pengen supaya kita bisa memeliharanya. Nah, untuk poin yang kedua adik-adik, mengapa kita harus mengerti strateginya Tuhan, yaitu agar kita bisa kembali ke rencana Tuhan yang semula jika mengalami kegagalan. Nah, adik-adik, kita mau belajar nih dari suatu kisah sebelum bangsa Israel berhasil masuk ke tanah Kanaan. Saat itu bangsa Israel masih dipimpin oleh Musa. Nah, Tuhan meminta 12 orang dari setiap suku di Israel untuk mengintai tanah yang Tuhan janjikan itu, tanah Kanaan. Nah, adik-adik tahu nggak sih bahwa tanah Kanaan itu sebenarnya tanah yang subur, yang limpah akan susu dan madunya. Nah, tapi adik-adik, setelah mengintai tanah Kanaan itu dan mereka kembali, 10 orang, berarti tadi ada 12 nih, 10 orang dari mereka menyebarkan berita negatif mengenai tanah Kanaan ini. Mereka bilang bahwa orang-orangnya itu kuat-kuat dan juga kotanya berkubu-kubu. Gak hanya itu aja, mereka juga menyebarkan berita buruk mengenai bangsa Kanaan, sehingga orang Israel ini jadi mengeluh pada Tuhan dan enggan untuk masuk tanah Israel. Nah, karena itu adik-adik, Tuhan jadi melarang angkatan dari 10 orang pengintai itu untuk masuk ke tanah Kanaan. Jadi hanya angkatan dari 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb aja yang boleh masuk ke tanah Kanaan. Nah, adik-adik, kita mau baca nih satu ayat untuk kita lebih mengerti lagi nih ketika Musa melarang bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Numbers 14 verse 42. Do not go up because the Lord is not with you. You will be defeated by your enemies. Nah, adik-adik, ketika Tuhan sudah melarang bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan, bangsa Israel ini sedih dan juga mereka malah jadi mau bertindak tanpa seizin Tuhan.
Nah, tadi yang ayat yang kita dengar itu adalah ketika Musa berusaha menghentikan bangsa Israel ketika bangsa Israel mau menyerang tanah Kanaan tanpa seizinnya Tuhan. Nah, tapi walaupun sudah dilarang, bangsa Israel tetap pergi dan menyerang bangsa Kanaan sehingga mereka mengalami kekalahan adik-adik. Nah, jadi adik-adik ketika kita ada di strategi Tuhan, kita bisa sampai ke tujuannya Tuhan itu. Tapi ketika kita melenceng, nah kita harus ingat kembali tujuan Tuhan untuk kita dan datang kepada Tuhan untuk lebih mengerti lagi strateginya Tuhan. Jadi jangan bertindak di luar apa yang Tuhan sudah beritahu untuk kita. Jangan bertindak di luar strateginya Tuhan. Nah, segitu aja firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik ngerti ya dengan firman Tuhan hari ini. Nah, sebentar lagi kita mau melakukan suatu aktivitas. Sebelumnya kita mau sama-sama berdoa dulu yuk. Kita mau lipat tangan kita mau tutup mata kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu melalui Cici Agnes. Ajar kami untuk semakin memahami strategi-Mu ya Tuhan. Tuntun dan pimpin jalan-jalan kami agar rencana dan kehendak-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Kiranya Kau pakai Cici Agnes dan setiap dari kami lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita mau melakukan suatu eksperimen nih. Yuk kita ikutin apa nih? Apa sih yang mau kita buat? Kahana, bahan-bahannya ada apa aja? Oke adik-adik perhatiin ya. Nah jadi di sini ada jus anggur, terus juga ada air dan juga soda kue. Nah untuk alat-alatnya kita bisa pakai stik sate atau juga kalau mau adik-adik kalau punya bisa pakai cotton bud atau pakai kuas, terserah adik-adik yang mana yang di rumah ada. Dan juga boleh sediain alat tulis ya buat nanti kita tulis-tulis. Gitu Kak Agnes. Ya, jadi kita ini mau bikin invisible message. Nah, jadi ini pesan yang nggak kelihatan. Nanti pesannya itu nggak akan kelihatan di selembar kertas ini. Dan untuk melihatnya kita perlu jus anggur supaya pesannya itu kelihatan. Nah, step pertama kita mau campurin air dengan soda kuehnya. Udah gitu, ini nggak kelihatan kan apa tulisannya. Nah, ini kita biarin kering dulu, baru nanti kita pakai jus anggurnya untuk munculin apa sih ini tulisannya. Nah, jadi nih kita udah siapin yang udah kita tulis nih di rumah. Adik-adik nggak bisa lihat kan tulisannya apa? Nah, apa sih tulisannya? Yuk kita mau sama-sama cari tahu. Tulisannya apa Kana? Sangkakala. Nah ini yang tadi kita dengar nih kisahnya untuk sampai ke Yeriko, ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan, bangsa Israel itu perlu strateginya Tuhan. Nah melalui panglima bala tentara yang Kaleb temui, bangsa Israel jadi tahu nih strateginya Tuhan untuk sampai ke Yeriko itu apa. Kak Angel, apa sih maksudnya pesan aktivitas ini dengan pesan Tuhan minggu ini? Nah adik-adik, jadi kan kita udah dengar firmannya tadi tentang strategi Tuhan. Nah untuk mengetahui strategi Tuhan itu, kita perlu bantuan daripada Roh Kudus untuk memberikan urapan kepada kita supaya kita bisa mengetahui strategi Tuhan. Nah Roh Kudus itu kita ibaratkan di sini adalah jus anggurnya. Jadi jus anggur ini akan membuat tulisan ini terlihat. Jadi strategi Tuhan itu bisa terlihat dalam kehidupan kita. Nah, gitu kira-kira Kak Agnes. Beda. Adik-adik boleh coba juga loh aktivitas ini di rumah. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.